Shalom Bapak Ibu dan pemuda-pemudi GKO. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian 4M Sinode GKO. Pagi ini Rabu 31 Mei 2023, saya Pendeta Vanisius Alexander Beli bersama istri Ibu Margareta Selan mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pagi hari ini Engkau boleh menolong kami, sehingga kami boleh bangun pada tempat yang Engkau. Bapa, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema yang menjadi renungan kita pada hari ini adalah Roh Kudus bekerja di dalam kita. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Untuk merenungkan firman Tuhan ini, mari kita menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, bahasa dari negeri mana saja yang dipakai murid-murid saat hari Pentakosta? Dalam ayat 9 sampai ayat 11 dijelaskan bahwa bahasa yang dipakai adalah bahasa orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Pertanyaan yang kedua, tentang apakah murid-murid Yesus berkata-kata dalam bahasa-bahasa tersebut? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, maka orang-orang dari beraneka ragam tempat asal dan kebangsaan mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Oleh Roh Kudus, jurang antara manusia yang disebabkan oleh kesulitan berkomunikasi melalui bahasa sama-sama dimengerti dan dijembatani, sehingga yang semula tak dipahami kini bisa dimengerti. Tak ada lagi bahasa suci, sebab setiap orang dihargai dalam bahasanya sendiri-sendiri. Jadi, fungsi utama Roh Kudus bukan untuk menciptakan bahasa sendiri yang tak dapat dimengerti. Sebaliknya, fungsi utamanya adalah
membuat apa yang tidak dimengerti kini dimengerti oleh semua orang. Dalam hal ini, Roh Kudus menjelaskan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, seperti dalam ayat 11. Perbuatan besar yang dilakukan Allah yaitu datangnya Yesus Kristus yang menyelamatkan semua orang berdosa di seluruh dunia yang percaya kepadanya. Bill Bridge menyebut Kristen berarti Kristus hidup dalam seseorang melalui Roh Kudus. Karena itu, orang Kristen harus menyadari bahwa Roh Kudus yang ada di dalam dirinya akan menguasai dan mengendalikan hidupnya, sehingga orang-orang percaya bukan sekedar menjadi penganut atau mencoba hidup dengan meniru cara hidup Yesus, melainkan mampu hidup sama seperti Yesus oleh kuasa Roh Kudus yang diam dalam dirinya. Baik, setelah kita merenungkan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, berdoa minta Roh Kudus bekerja di dalam kita. Yang kedua, matikan semua keinginan daging kita. Yang ketiga, menyerahkan diri kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang keempat, beritakanlah firman Tuhan dan perbuatan-perbuatan besar Allah, yaitu Injil Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir, mati, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan Dia akan datang menjemput saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua orang percaya untuk pergi ke rumah Bapa. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membagikan firman Tuhan ini kepada keluarga, kepada komunitas di mana kita bergabung, dan kepada semua orang yang kita jumpai hari ini. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk menolong kami dan bekerja di dalam kami. Tolonglah kami supaya diri kami, hati kami, hidup kami sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus, agar kami mampu mematikan keinginan daging kami, dan kami hidup menghasilkan buah-buah roh. Kami mampu bersaksi tentang perbuatan Allah yang besar bagi dunia, sehingga dunia mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus, bekerjalah seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya dalam diri kami, sehingga kami berani bersaksi. Pimpinlah dan tolonglah hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan jangan lupa bersaksi tentang Kristus. Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Shalom.